Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 ya Bapak Ibu. Setelah kemarin kita libur hari kemerdekaan dan kebetulan saya juga dinas ke Surabaya. Baru sekarang ada After Market Close dan ini pun juga nggak bisa lama-lama karena laporannya saya harus bikin laporan kemarin ke Surabaya ya karena kebetulan sebagai shareholder ya Bapak Ibu, bukan sayanya, company-nya ya, company tempat saya bekerja sebagai shareholder di Mandura Offshore. Oke Bapak Ibu, hari ini IHSG tutup merah ya, kita ada 4 alert. Mudah-mudahan kita tidak perlu berlama-lama karena saya kemarin ada sempat kesempatan untuk merapikan stop loss saya ya, dan kita lihat hari ini komposisinya juga merah, tetapi ada beberapa saham yang memang wake off-nya mau berjalan, seperti SCMA. Sudah pernah terjadi wake off besarnya nih, struktur besar wake off-nya lagi yang lain. MTEK dan sudah dibahas ya. Ini ada ASI juga yang bagus dan nanti kita akan screening juga beberapa saham-saham yang di Telegram bot. Kalau kita lihat regionalnya juga cenderung melemah Bapak Ibu. Perhatian kalau kita nonton berita di Jackson Hole ya, Wyoming, Amerika, pertemuan tahunan untuk Bank Sentral Dunia ada di sana. Mungkin Bank Indonesia juga ada di sana ya. Lalu berita yang banyak meme-nya itu Donald Trump dengan Putin, lalu si Presiden Ukraina kasihan di tengah-tengah terjepit ya Bapak Ibu. Ya itu sekarang menunggu hasil itu. Lalu apalagi? Suku bunga, ya menunggu suku bunga Amerika ini nanti kita lihat saja ya Bapak Ibu. Dari regional di dalam negeri saya rasa kemarin habis upacara kemerdekaan belum ada informasi baru nih untuk lokal ya. Baik, kita lihat aja Bapak Ibu. IHSG faktanya turun, dia turun. Kalau sudah naik ya turun. Ini kemarin memang sudah sudah saya kasih kode-kode juga karena IHSG-nya speedometernya extreme grid. Extreme grid harus koreksi dulu. Sedalam mana koreksinya? Kita tidak tahu. Kita harus lihat data selanjutnya. Fakta berikutnya adalah asingnya net buy. Itu fakta utama yang membuat saya tetap hold bahwa BBRI. Ya, tetap hold. Dan hari ini bagus juga dia di ASI. ASI luar biasa, ada alert dan ASI-nya top net buy terbesar ya, Antam net sell dan sisanya tidak terlalu signifikan. Antam sudah kelihatan dia asingnya keluar, jadi kemarin asing borong dia naik, asing keluar dia kelihatannya terkoreksi. Oke, alertnya SMA, MTEK, Energi Mega Persada dan ASI ya. ASI ini istimewa nih Bapak Ibu ya. SMA sudahlah, alertnya sudah tidak fresh. ASI mudah-mudahan fresh ya. Energi juga sudah tidak fresh. Alert ini Bapak Ibu dia terkirim melalui Telegram bot secara sekuensial. Lihat ini ada waktunya ya Bapak Ibu. Kalau lihat semuanya ini keluarnya pagi. Ya, jam 10. Alert itu keluar alertnya itu by setting jam 10. Karena 1 jam pertama dia gunakan untuk juga informasi. Oke, dia terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Sini ada DL-Con botnya. Mudah-mudahan nanti kita ada sesuatu tambahan di robot ini. Telegram channel. Join juga, silakan Bapak Ibu join Telegram channel, sosial media silakan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan disclaimernya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya hampir 20 tahun ya di pasar saham Indonesia. Nanti kalau pas 20 tahun mudah-mudahan ada sesuatu lah tambahan, sesuatu lah untuk usernya, untuk Bapak dan Ibu lah, baik yang menggunakan atau tidak, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Oke ya. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Bapak Ibu, nanti saya akan sharing bagaimana cara menganalisa alert bot atau menganalisa saham menggunakan bot chart yang tersedia. Jadi Bapak Ibu silakan aja di follow, tapi jangan percaya 100% apa yang saya sampaikan. Jadikan saja sebagai second opinion ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ada tulisan ini berarti saya udah di rumah. Kemarin di lapangan di Surabaya susah bikinnya. Oke. Bapak Ibu jadikan saya sebagai second opinion. Wajib punya namanya first opinion, artinya analisa ulang ya Bapak Ibu. Jadi disclaimer on, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Wajib punya trading plan dan wajib menerapkan money management. Oke. Informasi workshop, materi sudah dikirim bagi Bapak Ibu yang sudah daftar untuk batch 18, materi sudah dikirim kemarin. Saya cek juga sudah oke. Material untuk latihan di kelas, paper
kertasnya sudah tersedia. Lalu ya sudah ready Bapak Ibu, nanti pesertanya jangan lupa bawa pulpen, penggaris dan pensilnya. Karena di kelas kita akan praktek bikin analisa Wyckoff ya. Jadi kita akan belajar bagaimana cara untuk trading pasar saham di pasar saham Indonesia secara logik. Kan susah tuh ya. Ya, biasa terpengaruh psikologi, biasa kena financial behavior, biasa kena bias. Nah, kita belajar secara logik, price dan volume. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu bisa scan QR ini ya. Bapak Ibu di sini untuk linknya juga ada. Tapi hati-hati penipuannya. Delquan bot hanya ada di Telegram bot, tidak pakai WhatsApp ya Bapak Ibu. Linknya pasti itu. Hati-hati karena kemarin ada juga yang menipu, dia ini apa namanya, menawarkan menggunakan WhatsApp untuk Delquan bot. Tidak ada. Lalu bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Ya, jadi memang ini masih berkembang. Mudah-mudahan nanti kita bisa tambah lagi perintah baru ya. Development, ya, sesuai dengan teknologi terbaru. Nanti saya lagi develop. Menyambut 20 tahun saya di pasar saham Indonesia. Oke, setelah itu jangan lupa nonton tutorialnya ya Bapak Ibu, karena semuanya ada di sini. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Pak Roy itu apa maksud dari alert robot? Ini saya akan kasih tahu. Silahkan nonton tutorialnya tentang deep learning. Ada yang bertanya, Pak Roy, bagaimana cara menaikkan stop loss? Nah, ini ada tutorial tentang stop loss atau trading plan. Itu sudah ada. Atau apa itu chart bagaimana speedometer? Sudah ada ya. Jadi saya akan arahkan lagi ke situ, berarti belum menonton. Silahkan ditontonnya Bapak Ibu. Itu ilmunya ya. Sebagian saya ambil dari workshop, baik trading asset basis maupun volume price analysis, ya 10 atau 15% ada di situ. Baik, kita mulai after market loss. Bapak Ibu bisa ikutin nanti cara analisanya step by stepnya. Mudah-mudahan simple, logic, urut, mudah-mudahan. Nanti kalau dimodifikasi silahkan. Masing-masing ada yang cocok dengan chart ini, ada yang cocok dengan yang lainnya. Oke, langkah pertama adalah cek alertnya. Oke, alert. Sekarang tanggal 19 ya Bapak Ibu. Kita libur kemarin tanggal 18 kita libur kemerdekaannya, cuti. Marketnya libur. Untuk tanggal 19 kita ada 4 alertnya, SMA, MTEK, Energi, dan ASI. Jadi SMA dan MTEK ini saya sudah pegang. Saya pegangnya SMA, tidak pegang MTEK ya Bapak Ibu. Banyaklah beritanya di belakang, apakah tentang IPO-nya video, apakah dengan IPO-nya Superbank, dan lain-lainnya. Energi juga sudah banyak, tidak fresh, nanti kita bahas. Semuanya dibahas, tapi nanti satu kita pilih yang detail, yang lainnya akan singkat saja ya, supaya keterbatasan waktu. Kita cek dengan, setelah cek alert, kita cek dengan Rekom. Rekom ini, kalau di kelas kita ajarkan namanya confluent. Jadi yang kita cari adalah saham-saham keluar di alert, keluar di Rekom, keluar ledakan volume, keluar di mana-mana. Nanti dia disebut dengan confluent. Nah, itu baru kita analisa. Nggak mungkin kita beli empat-empatnya. Nggak boleh mungkin ya Bapak Ibu. Jadi karena nggak mungkin, karena keterbatasan dana juga gitu. Jadi harus pandai-pandai. Jadi mungkin ada alert yang muncul dia untuk menaikkan stop loss atau untuk warning lagi. Oke, setelah alert robot kita cek di Rekom. Mudah-mudahan keluar juga yang alert hari ini. Oke, kita cek di atasnya ASI. Wah, mantap nih ASI ya Bapak Ibu ya. Tapi kayak tadi saya cek dia tidak fresh. Buka nih, dia biasanya sejalan dengan SMA karena memang sama ya Bapak Ibu. Dia supirnya mungkin sama. Cepin, DSSA ada weakness, Excel weakness, gudang garam ada bullish ya Bapak Ibu. Nanti kalau yang punya gudang garam atau mau lihat kapan exitnya, ini ada alert nih mungkin. Bisa dianalisa sendiri ya. Kalau lihat BDT tidak ada. Kalau kita lihat untuk candle pattern, kita lihat di sini yang keluar potensial reversal itu bagus. Cepin bagus ya, Bapak Ibu bisa analisa Cepin nanti, lalu lihat yang lainnya. HMSP. Nah, HMSP. Yang kemarin bilang HMSP itu perusahaan sudah sunset. Perusahaan sudah. Saya belinya pas ekstrim. Ya, ekstrim saya hajar kanan. Coba kita cek dulu sini mana HMSP. HMSP ekstrim hajar. Nih. Saya belinya tanggal 6 Agustus hajar langsung. Turun hajar kena ada rejection. Terus ada yang bilang, "Oh, Pak, itu HMSP saham yang sudah sudah sunset, sudah ini. Sudah salah." Buktinya bisa profit walaupun ya ala kadarnya lah ya, masih tetap profit ya Bapak Ibu yang masuk di
Ini gitu ya, beli ya, nonton lah ya Bapak Ibu, cek. Jangan lupa join ke channelnya nih. Ini ada stream Evir. Saya nggak bohong nih, ada tanggal 6 Agustus saya tanggal anak mengajar kanan. Sebenarnya saya sudah colek-colek beli ya. Sudah colek beli. Oke, sekarang kita lihat tadi kabar bagus di mana? Di HMSP ya, HMSP. Baru STAA. Ini STAA ini kita bahas di grup alumni nih, dicurigai, tapi sayangnya saya sudah punya di DSNG ya, Bapak Ibu. Ya, cukup kencang juga profitnya nih STAA, mungkin cek lah kalau bagus. Lalu BRPT Sel Gudang Garam tadi ada. Nah, ini Confluent Gudang Garam keluar. ASI keluar lagi, Elsa Gudang Garam, HMSP, Golden Cross. Makin dihina orang kemarin tuh memang sengaja saya beli ya. Jadi begitulah sahamnya Bapak Ibu. Yang penting kita based on data. Price, volume, lihat demand zone-nya. Saya sudah jelasin tutorialnya. Go to Dead Cross ya. ASI, MTEK menarik juga ASI-nya. Kita bahas ASI lah ya Bapak Ibu. Karena MTEK saya tidak punya, SMA saya punya banyak banget. Saya beli di 160-an mulai. Mungkin averaging-nya sudah naik ya, jadi 170 berapa itu. Break lower down chain ini ya, hati-hati ada ACES, ITMG dan ini ACES saya kena stop loss kayaknya. Oke, setelah itu kita cari di mana? Nah, ini favorit saya Bapak Ibu, SCR Vibum. Kalau Bapak Ibu belajar volume price analysis, kalau Bapak Ibu menjadi Wyckovian, belajar Wyckoff, volume price analysis, ya salah satu yang kita pantau adalah saham-saham yang volumenya meledak. Nah, dia bisa tersering di sini. Banyaknya. Ali Arko nih buka ya, Gudang Garam. HMSP ledakan volume. Alhamdulillah saya sudah punya. Yang bilang HMSP sunset itu mana gitu, faktanya ada. Yang penting profit dulu ya Bapak Ibu. SMA sudah punya TAPG, saya punya DSNG pula. Ya ini silakan Bapak Ibu dianalisa ya. Alin kena, oh ya Ali ya, sawit. Sekarang kita lihat dengan SCR Panic, Extreme. Nah ini saya kemarin beli AMSP di Extreme. Faktanya profit. Mau ngomong apapun saya sekarang profit, walaupun cuma segitu ya. Oke, yang Extreme Fear untuk buy and weakness tidak ada yang menarik. Yang Extreme Greed hati-hati ya Bapak Ibu. Mana nih Thomas? Ya udah keluar semua ya Bapak Ibu yang Extreme Greed. Oke. Sekarang kita cek dengan SCR Panic. Nah, ini kita mencari saham-saham yang habis panik terbitlah hope. Dia kalau keluar di alert, keluar di rekom, ada di sini, mungkinan habis panik terbitlah hope. Contohnya mana ini? Mudah-mudahan dapat. Elsa tadi ada ya di rekom ya. Coba. Oh, Gudang Garam. Tadi ada Gudang Garam. Star GGRM. Tapi kayaknya dia panik nih. Maksudnya dia belum masuk ke hope. Oh ya sudah ya, ini boleh dikatakan Gudang Garam habis panik terbitlah hope. Tapi tunggu 1 hari lagi lah. Apa lagi tadi? Mika Meko. Nah ini harus rajin-rajin cari-cari ya Bapak Ibu. Cari saham yang habis panik terbitlah hope. Memang cari duit susah. HMSP nih. V Star HMSP. Ya. Sedikit lagi, tapi sudah masuk ya. Apalagi ya itu cari-cari ya Bapak Ibu. Memang cari duit itu harus rajin kita. Kalau orang lain cuma menganalisa 5 saham, kita menganalisa 20. Jadi 20 itu nanti yang bagus paling 10. Yang dari 10 itu paling yang rasio bagus cuma 5. Dari 5 itu nanti kita buat trading plan, 3 profit, 2 kena stop loss. Ya gitu. Jadi harus ada effort, ada result, kata-kata Wyckoff. Kita lihat sekarang SCR top FF. Top foreign flow-nya tadi salah. SCR top FF. Sambil Bapak Ibu ketikkan juga, jadi sambil belajar. Jadi top foreign flow ASI tadi sudah ya. Sekarang kita lihat harus dikombin dengan SCR top kaki. Kita cari top hajar kanan, top hajar kiri. DSSA banyak hajar kanan tapi dia net sell ya. Net sell. Lokal berarti itu. ASI. Ini ASI termasuk yang besar hajar kanan dan asingnya ikutan. Nah, yang pegang ASI boleh senyum walaupun mereka kemarin dibilang beritanya jelek, penjualan di Gias turun. Tapi ya asingnya borong. Mudah-mudahan konsisten. BBCA Bank Mandiri hajar kiri ya. BBRI mana nih punya saya? Oh, BBRI hajar kiri juga, nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita cek dengan SCR pullback. Ada nggak saham-saham yang pullback?
Agro pullback, bull, Inco pullback, ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa analisa nanti kalau ada waktu kita bikin analisa singkatnya. Kita lihat dengan itu ya. Untuk screen slides kita bahas komposit dengan Speedo. Nah, jadi sambil saya ketikkan, Bapak Ibu ikut mengetik. Jadi ini namanya practice make perfect ya, sambil learning kita ini. Karena kalau cuma menonton itu nanti Bapak Ibu seperti orang belajar berenang di YouTube. Sudah nonton YouTube, nggak cemplung, nggak melakukannya, nggak bisa. Harus. Jadi ini kan ada trialnya juga, Bapak Ibu cobalah. Jadi setelah itu kalau memang nggak mau punya sistem sendiri, Bapak Ibu begitu saya cerita, nangkap nih idenya. Kita cek dengan VPA, Speedo dulu. Speedo Composite. Kemarin sudah Extreme, Grid, saatnya koreksi, saya sudah bilang, ayo, saatnya jual. Di mana ya? Mana nih saya bilang? Ini saya kena stop loss kemarin. Switching maksudnya. Ini sudah Extreme ya. Saatnya jualan ya, Bapak Ibu. Saatnya. Di mana saya post? Oh, di grup diskusi. Nih. Saatnya profit taking. Ini ya tanggal berapa? Tanggal 14 ya, Bapak Ibu. Oke. Kita cek Speedo Composite. Apa hari ini? Hari ini sudah grid ya. Jadi sudah tidak panik, itu sudah tidak ekstrim lagi. Jadi sudah mulai normal. Candlenya merah tapi demand sudah mulai masuk karena memang demand lebih besar pada supply. Kok masih midday? Astagfirullah. Ya nggak apa-apa, saya lagi refresh ya. Oke, nggak apa-apa ya, ini masih midday. Ya, midday aja sudah grid ya, berarti penurunannya sudah ini, apalagi end of day ya, mudah-mudahan. Saya rasa belum sampai netral lah. Kita cek dengan star C0. Nanti saya cek lagi ya, bagian terakhir, mudah-mudahan sudah update. Oke, dengan penurunan komposit yang negatif tadi, kita lihat secara relatif Tekno menguat, IDX Industri menguat, properti ada penguatan ya. Cyclical menguat, kesehatan menguat, finance menguat, basic melemah, trust melemah, non-cyclical melemah. Oke, jadi itu dia, Bapak. Infra melemah juga. Jadi secara relatif terhadap komposit yang melemah. Oke. Jadi ada beberapa saham yang sudah outperform, ada yang beberapa sektoral habis panik terlebih dahulu. Oke, sekarang kita bahas dulu VPA weekly lah ya. VPA weekly composite. Ingat, kita untuk weekly ini hari Senin libur ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah hari pertama dalam candle weekly-nya. Jadi volumenya pasti rendah. Jadi kemarin sudah ada sinyal weekly-nya untuk buying climax ya, harus koreksi dulu. Koreksinya sampai mana? Sampai sini. Tapi hari ini aja untuk daily-nya sudah ini ya, sudah tidak terlalu panik. Nanti hari Jumat kita lihat apakah weekly-nya sudah juga grid. Kalau grid bagus, berarti kepanikan sudah mulai reda. Mungkin karena liburan. Kalau saya lihat sih karena sudah ada yang profit taking. Oke, itu kita lihat dengan VBP weekly composite. Nah, ini dari sini aja, nanti kalau monthly-nya kita lihat akhir bulan. Oke, sama juga ini Bapak Ibu, kita ada libur, ya terus kelihatan ya. Ini yang jelas supply-nya masuk Bapak Ibu ya. Supply-nya masuk, masuknya sampai mana? Maksudnya ini kalau ditarik ya ini mungkin sampai situ ada, sampai di sini ada. Rally base rally, ya ini sampai di sini ada. Jadi kita nggak tahu, nanti kita lihat daily di manakah potensi untuk rebound-nya. VPA composite, kita lihat chart daily. Kita tahu weekly-nya baru belum valid. Nah, ini untuk daily Bapak Ibu. Sebelumnya kita sudah ada sinyal, ini semacam sign of weakness. Jadi begitu ini keluar, indikasi melemah, dan dia divalidasi oleh down bar. Down bar-nya lihat volumenya kuat, tapi spread-nya kecil. Nah, ini dia. Volume besar, spread-nya di bawah rata-rata. Ini disebut dengan anomali. Oke. Kalau volumenya besar, spread-nya harus besar dong baru valid. Pak, ini kan dia down bar valid. Iya. Tapi dia volumenya besar, spread-nya kecil, artinya ada yang menahan supaya tidak spread-nya besar. Nanti kalau Bapak Ibu berminat, silahkan baca buku-buku tentang volume price analysis ya. Supaya terlatih membaca price dan volume. Price dan volume. Ini anomali nih ya. Ini ada sesuatu. Tapi di bawahnya ada gap. Ya dia bisa aja turun ke bawah.
artinya udah ada demand yang menahan. Kita gitu ya. Oke, itu dulu Bapak Ibu karena down bar-nya valid tapi anomali volume price di bawahnya masih ada gap. Mungkin cucuk dulu lah, aman ini, tutup gap lah. Ya, jadi fakta sekarang masih bisa turun. Nah, tapi ada anomali ya, antisipasi besok kalau terbang karena anomali tuh volume price-nya. Kita lihat dengan VBP Composite. Kita lihat. Ya, di sini ada supply, ada demand zone. Ya. Jadi kalaupun dia turun ini sangat ideal sekali. Jadi resistance become support namanya ya. Ini diambil nanti nih. Oke, baru dia naik lagi ke atas. Jadi kalau turun bagus juga ini. Nah, asal asingnya masuk terus. Oke. Untuk melihat asing masuk atau tidak, kita cek dengan PIV Composite. Foreign flow untuk Composite tadi kita sudah cek bahwa hari ini asingnya masuk 1 triliun. Dalam 5 hari sudah tercatat 6,9 triliun asingnya net buy. Dalam 20 hari sudah ada 5,7 triliun asingnya net buy. Jadi kalau sudah batas 20 hari ini asingnya sudah net buy, kita sudah mengatakan oke, asingnya sudah mulai masuk karena dalam 20 hari sudah net buy-nya cukup besar. Tinggal nanti dilanjutin aja ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan benar-benar nih asingnya ya paling nggak dia menyentuh 7680 ini untuk pullback ya. Karena ini demand zone nanti ini menjadi demand zone di bawahnya. Di bawah 7680 itu menjadi demand zone. Mudah-mudahan dia tutup gap. Pak, bagaimana gap yang di sini? Ya, biarin saja dulu. Mungkin nutupnya bulan depan atau 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi atau setahun lagi atau 5 tahun lagi. Nggak tahu, biasanya tutup biasanya. Oke, sekarang kita akan bahas sahamnya adalah ASI. Tapi kita cek dulu PVM. Mudah-mudahan bisa. Alertnya. Kita lihat ini dulu ya. Volatilitas mereka. Portfolio Volatility Map. SCMA. MTEK. ENRG. ASI. Salah. Salah. Maaf. ENRG. Nah, kita lihat bagaimana volatilitas mereka, volatilitas saham-saham yang alert hari ini. Mudah-mudahan bisa. Sebentar. Akhirnya bisa, Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat ada cluster yang sama ya, Bapak Ibu. Jadi, untuk data 12 bulan, mereka volatilitas tinggi, bergerak sudah tinggi. Apa maksudnya? Daily average return-nya tinggi, volatilitasnya juga tinggi. Nah, ini ASI nih, menarik ini ya. Jadi dia belum terlalu jauh naik tinggi dan volatilitasnya juga tidak terlalu tinggi untuk data 12 bulan. Kita lihat korelasinya, namanya PCM. Kita lihat, ini korelasi saham-saham yang alert hari ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu punya ASI, punya SMA, boleh beli ASI. Saya boleh beli ASI nih, tapi jangan beli NRG, boleh beli MTEK ya. Tapi kalau punya MTEK, jangan beli SMA, jangan beli NRG. Kalau punya NRG, boleh beli SMA. Kayak gitulah kira-kira ya. Oke, sekarang kita akan bahas ASI, Bapak Ibu. Alert ASI. Kenapa nggak bahas SMA, Pak Roy? Kan punya SMA. Ya, kalau punya saya sendiri, nggak usah lah dibahas. Nanti aja. Oke, nah ASI ini ternyata tidak fresh, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau beli, lumayan ini. Lumayan. 7, 8, oh iya ya. Ya antara fresh tidak lah. Harusnya bulan lalu nih. Oke, menurut saya sih masih boleh Bapak Ibu. Karena 2004 nggak ada nih. ASI itu bottomnya jatuh terus. 27 ada 12. Jadi alat pertama dan kedua ini harusnya kalau Bapak Ibu sudah beli di tanggal 23 Juli. Sekarang nambah posisi. Bisa. Ya sudah ada punya barang harusnya. Tapi nggak punya, nanti kita lihat. Karena harusnya belinya tanggal 23, tanggal 7, nanti kalau ada ketemu di Rekom, di mana itu tambah posisi ya. Oke, saya nggak tahu ini masih fresh atau tidak, tapi kita lihat aja strukturnya. Kita lihat dengan Speedo ASI. Bapak Ibu ikutin aja, setelah kita cek alertnya, ketik Speedo. Untuk daily, nanti silakan.
Oke, untuk speedometer sekarang end of day-nya sudah ini ya. End of day-nya tunggal sudah end of day ya. Tadi kan masih midday. Dia berada di zona grid artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan W speedo AC. Kita lihat weekly-nya apakah berada di zona grid juga. Oh, weekly-nya ekstrim. Oke, berarti harus kita cek hati-hati ya. Hati-hati nih. Jadi kita lihat volume price-nya. Kita cek dengan star AC, rotasi saham untuk daily-nya. Rotasi, oh dia sempat melemah kemarin, hari ini dia menguat signifikan sekali. Kenapa dia signifikan? Karena secara relatif dia menguat signifikan karena kompositnya minus hari ini ya. Industri yang menguat. Kita cek dengan W star AC. Tapi ini belum valid Bapak Ibu. Weekly-nya belum valid. Weekly-nya validnya nanti hari Jumat. Oke, AC juga menguat ya, berada di zona hope. Nggak apa-apa, kita pengen tahu aja. Dia bisa berubah. Kalau daily udah nggak bisa berubah lagi, udah end of day. Kita lihat dengan VPA monthly AC. Bagaimana struktur besar AC? Wah, begini polanya. Ternyata dia AC ini sejak tahun 2014 dia punya pattern sendiri, lalu dipisahkan oleh tragedi pandemik. Setelah itu dia bergerak naik sendiri siklusnya ya, Bapak Ibu. Bottomingnya 4260, sekarang dia sudah low high low high. Sudah membentuk pattern baru. Target jualnya ambil yang ini, ya. Ini sini jual 25%, ini jual 50%. Jadi ketahuan dari struktur besarnya. Karena sebelumnya juga polanya begitu-begitu aja nih AC ini. Oke, di sini ada peningkatan sedikit, tapi candle terakhir belum valid. Volumenya masih kecil. Kita lihat dengan VPA weekly AC. Kita turun ke time frame lebih kecil. Wow, bagus juga dia ya. Lihat. Distribusi, redistribusi, marking down, ya selling climax, auto resistance secondary test dia naik ke atas bentuk siklus main di daily ya. Ada yang bilang, "Pak, saya bingung nih main di daily atau weekly." Lihat aja nih ada siklus satu kan. Tapi kalau lihat di weekly-nya kan dia seolah-olah sideways saja, tapi kalau di daily dia siklus suatu siklus wake off-nya. Ini kalau kita tarik dia menjadi the best time for buying di weekly. Jadi jauh juga nih rentangnya nih Bapak Ibu ya. Target jualnya di sini bisa nanti atau di atas ini tadi. Ya, main. Lumayanlah ke sana. Sekarang kita sudah terbentuk ready to uptrend, triple bottom. Ya, ini mentul 1 kali 2 kali. Ini nggak ada springnya. Ini ada fase B mungkin di sini ya, kecil-kecil. Ini adalah mungkin ini the best time for buying. Ini adalah second chance to buy di weekly. Dia sudah naik ke atas, dia pullback lagi. Untuk itu. Jadi Bapak Ibu, ini jaga atas. Kita tunggu di sekitar di sini 5250 ini untuk pullback ya. Oke, itu saja. Nanti target jual isi jual, isi jual. Oke, volumenya bagus weekly-nya padahal masih satu hari, masih hari Selasa. Ada sesuatu nih. Padahal kemarin dijelek-jelek kan ya, ASI ini karena penjualannya jelek. Turun. Kita lihat dengan VBP Weekly AC. Kita lihat demand zone di bawahnya cukup kuat nggak? Oke lah ya. Jadi Bapak Ibu kalau dia pullback ke sini nih. Ini udah keluar nih supply-nya. Dia naik ke atas, supply masuk. Sekarang dijebol. Ini sekarang menjadi demand zone. Jebol dia jaga atas, jaga bawah ya Bapak Ibu. Jadi di sini ya tunggu saja AC. Stop loss-nya agresif di bawah. Tapi ini weekly ya. Entry-nya kita di daily. Strukturnya main di weekly boleh. Kenapa Bapak kita nggak bikin di weekly saja? Karena dia chartnya weekly. Karena risknya terbesar. Kita lihat dengan VPA AC. Kita lihat AC. Wow, dia adalah potensial buying climax warna hitam, volumenya besar, ledakan volume. Potensial buying climax, average bullish sign, volumenya bagus, spreadnya bagus, close-nya tinggi. Ya udah itu. Tinggal kita tunggu aja dia jaga atas karena sudah ada sedikit profit taking. Tunggulah sampai di sini. Sebenarnya the best time for buying untuk daily di sini. Di sini kalau daily ya. Sudah naik tinggi. Ya, tunggu saja ke pullback ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan pullbacknya dalam seperti ini kita bisa dapat diskon juga. Ini kan kalau di sini kita the best time for buying, ini adalah second chance to buy ya. Ini ada gap Bapak Ibu. Bisa tunggu gap ini nutup ya. Karena dia kelihatannya kalau ada gap tutup ini ya. Ya, volumenya berbeda. Ini sudah namanya
naik. Ini menandakan dia main time frame besar, di daily-nya sangat besar volumenya. Oke, sekarang jadi berdoalah supaya si ASI ini turun ya. Yang sudah beli di bawah tentu berdoanya naik, yang sudah di atas mau punya cash belum masuk ASI mau beli tunggu berharap dia turun ke 5.200 untuk nutup gap ini. Doa kita masing-masing Tuhan yang akan kabulkan ya, yang mana duluan. Oke, selanjutnya kita akan pakai VBP ASI. Kita mau lihat di daily-nya bagaimana demand zone. Ini volatilitas tinggi ya. Ada gap tutup, ada gap. Ini gapnya belum ditutup ini. Udah ya. Ini belum. Jadi di sini ada gap ya Bapak Ibu. Oke, lalu apa yang kita lihat lagi? Semuanya itu adalah demand, supply-nya berada di mana? Supply-nya berada di sini. Jadi mungkin dia kalau nutup gap bagus juga. Sabar aja, mungkin ini satu lot, di sini satu lot, di sini satu lot, satu lot. Di sini 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot gitu. Stop loss-nya boleh di swing low ini. Mana nih Pak banyak coret-coretannya? Ini ada swing low. Stop loss-nya di sini. Ya, banyak agresif mulai posisi gap. Di sini pasang satu aja, ini pasang satu. Begitu. Apalagi ya, kita segitu ya Bapak Ibu. Kita lihat dengan wave ASI. Kita lihat. Oke. Wave-nya sudah up ya Bapak Ibu. Sekarang dia wave juga sudah hijau, bagus. Ini trennya sudah terbentuk. Perubahan trennya di mana? Di sini. Kelebihan wave itu kita bisa lihat zigzagnya sudah terjadi perubahan kan? Nah, di sini sudah terjadi perubahan wave ini. Yang begitu. Sekarang kita cek dengan DOM. Dominasi rasio. Evol dulu. Evol ASI ya. Mumpung kita bahas ASI. Jadi saya sendiri paling kalau akan masuk ke ASI kapan? Saya akan masuk di gap. Terus stop loss di mana? Stop loss ini di break sinilah. Swing low-nya. Ya, jadi dia sini mungkin masuk 1 lot, 2 lot, 4 lot, 5 lot. Gitulah kira-kira ya. Jadi bentuknya piramida. Yang bottom dekat stop loss-nya itu lotnya besar. Lalu kita cek dengan DOM, dominasi rasio ASI. Ini asingnya dengan lokal, bagaimana rasio-rasionya? Mudah-mudahan ada. Lagi rame. Udah update belum? Belum update pula. Baik, belum update ya Bapak Ibu. Nanti saya refresh dulu. Mudah-mudahan dia segera update. Ini lagi rame pula servernya nih. Kita cek dengan PIF ASI. Kalau rame gini agak susah. PIF ASI, kita lihat dengan foreign flow ASI. Wah, luar biasa. Ketahuan tadi belum update Bapak Ibu. Sekarang ini adalah chart foreign flow untuk ASI. ASI adalah saham yang paling banyak diakumulasi asing hari ini. Hari ini asingnya net buy 852,7 miliar. Dalam 5 hari ada 1 triliun asingnya net buy, dan 20 hari adalah 1,9 triliun net buy, dalam 60 hari ada 1,6 triliun net buy. Dalam 100 hari sudah 1,3 triliun asing net buy. Ini hari ini cukup besar sekali ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa sampaikan bulan Juli sementara asing sudah akumulasi. Harusnya ada alert bulan lalu tuh, harusnya sudah masuk ya. Di sini nih alertnya kalau nggak salah, karena asingnya juga besar, terus dia sudah naik ke atas. Sudah ada pattern low high high low high high, sudah pantas ini. Lanjutnya kita cek dengan tren ASI. Ini lagi rame. Kalau rame itu harus 2 kali ya. Berapa kali? Oke, ini adalah chart ASI untuk trennya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dia trennya sudah hijau, sudah up berarti low high high low higher high high low higher high ya, sudah bentuk higher high. Golden cross juga. Kalau dari valuasi, kalau percaya, ini ada asumsi bahwa dia adalah under value. Jadi jualannya di 9.000 kata dia. Mudah-mudahan datanya sudah benar. Q2-nya bagus. Q2-nya -1 EPS grow-nya. Oke, sekarang kita cek dengan PWS ASI. Jadi ASI ini harus turun. Kalau nggak turun,
kayaknya berat belinya. Kecuali satu lot. Oke, untuk PWS Bapak Ibu, kita punya berapa indikator yang sudah buy. Oh, ada gap. Hari ini ada gap kata dia. Satu gap up. Cek. Oh iya, opening gap up ya. Opening gap up, ada gap hari ini. Dan dari volume price-nya, volume sangat besar, spread-nya tinggi, close-nya tinggi. Dan dari volume price, dia sudah ada akumulasi. Jadi ini Bapak Ibu, kenapa saya tambahkan ini? Karena dia pakai Heikenhashi ya. Jadi sudah pullback di sini naik. Jadi kalau Heikenhashi itu masuk sini ini buy on weakness, masuk ke sini buy on weakness, nanti turun. Nanti ini kan di sini lagi kita buy on weakness. Oke, sekarang kita cek saham yang lainnya untuk analisa singkat saja. Kita cek tadi yang belum update tadi, Speedo Composite. Tadi composite-nya masih midday kan? Sudah end of day ya. End of day-nya dia berada di zona grid juga. Kita cek dengan apa tadi alertnya? Lupa. Alertnya SCMA. Alert SCMA ini analisa singkat ya. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Jadi SCMA ini belinya ya harusnya di bulan lalu nih, 1, 2, 3, 4, bulan 5 lah fresh ya. Jadi harusnya bulan 7 kalau di sini. Ya, jadi bulan 7 Bapak Ibu bisa beli, ya sekarang udah naik lagi tinggi ke atas. Kita cek dengan Speedo, SCMA. Bagaimana speedometernya? Kemarin-kemarin dia sudah ekstrim. Oh, sekarang masih ekstrim ternyata. Ekstrim grid ya. Kita cek dengan Star SCMA. Bagaimana rotasi sahamnya? Ini yang mau profit taking boleh-boleh aja. Oh, dia naik terus di zona grid, naik terus, menguat terus ya, relatif komposisinya melemah. Silahkan cek weekly-nya. VPA weekly SCMA. Saya berikan weekly karena sering salah analisa kalau nggak lihat struktur besar. Oke, nah ini harusnya lihat struktur lebih besar lagi. VPA monthly SCMA. Karena dia sudah tidak ada kawan di sebelah kiri. Maksud saya tidak ada kawan tuh kita nggak bisa lihat lagi strukturnya. Nah, sekarang kita pakai monthly. Nah, dari monthly kita tahu bahwa SCMA ini targetnya jualnya ya di 500 inilah. Karena ini struktur wake off-nya nih Bapak Ibu. Akumulasi. Nah, sampai sini jual dulu setengah sisanya lihat profit run. Karena enak kalau kita tahu framework ya. Target jualnya tuh kita lihat ini marking up, distribusi, marking down. Nah, ini akan berulang sejarah. Lihat profit run saja itu. Kita cek dengan VPA SCMA. Kita cek alertnya kadang-kadang tidak untuk membeli, kadang-kadang kita untuk menjaga stop loss, Bapak Ibu. Potensial buying climax, jadi dia break sudah, stop lossnya bisa dinaikkan ke sini. Kapan menaikkan stop loss? Nah, seperti inilah. Volumenya valid, stop loss naikkan ke sini. Saya akan menaikkan stop loss di sini. Dah, biarin saja. Mainnya mudah-mudahan monthly ya, sampai 500 targetnya mudah-mudahan. Saya beli di mana? Rata-rata di sini. 1.700 ini ya, dibiarkan sana. Oke. Lalu dia wake off-nya terbaca di weekly juga baca di sini. Tapi lebih cantik dia di monthly. Oke. Di grup alumni tadi membahas juga ASCL atau apalah ya itu. Sekarang kita cek dengan foreign flow SCMA. Bagaimana foreign flow untuk SCMA? Oke, berikut ini ada chart foreign flow untuk SMA Surya Citra Media. Bapak Ibu bisa lihat asingnya hari ini 3 hari berturut-turut masuk 4 hari malah. Jadi hari ini ada net buy 4,3 miliar, dalam 5 hari ada 15,2 miliar net buy, dan 20 hari ada 20,2 miliar net buy, tapi dalam 60 hari masih tercatat net sell minus 3,8 miliar, dan 100 hari ada 11 miliar asingnya tercatat net buy. Itu dia untuk foreign flow. Sekarang kita lanjutkan dengan saham kedua yaitu Alert MTK. Nah, ini masih satu family ya. Dia induknya. Jadi sama. MTEK ini harusnya Bapak Ibu belinya kalau mau freshnya di bulan 7 ya. Kita cek dengan Speedo MTEK. Extreme grid artinya terlalu greedy hari ini. Kita cek dengan, tapi cek weekly juga ya. Kita cek dengan Star MTEK. Ya, dia naik terus. Nah, ini juga sama, let profit run. Saya tidak pegang MTEK, saya pegang SMA ya. Lumayan lah profit. Beli di 1.700 ratusan, jual nanti di 500 perak, jual setengah. Kita cek dengan VPA weekly MTEK. Mudah-mudahan juga
Salah. VPA weekly EMTK, nggak pakai koma atas. Ini. Jadi wake off-nya Bapak Ibu, marking down, akumulasi, marking up, mudah-mudahan turun dulu untuk naik lagi ya. Jadi let profit run saja. Orang bilang, wah Bapak baru sekarang. Enggak, kita sudah tahu MTEK itu akumulasi sejak struktur wake off-nya. Nah, ini akan kita pelajari nanti di hari Sabtu, wake off analysis. Oke, mudah-mudahan yang ikut kelas nanti punya banyak pertanyaannya, kita bisa bahas. Kita lihat ke VPA, MTEK. MTEK ini di grup alumni workshop volume price analysis kita sudah bahas lama. Oke, orang baru sekarang aja mungkin kita sudah bahas bertahun lalu malah. Ini akumulasi. Oke, the best time for buying, second chance to buy, dia naik ke atas. Kalau udah begini, let for run. Pak, apa gunanya alert hari ini? Naikkan stop loss di sini sekarang yang punya MTEK. Ya, nanti lihat struktur besarnya, target jual di mana. Oke, lalu kita lihat dengan foreign flow untuk elang mahkota. Berikut ini ada chart foreign flow untuk elang mahkota, Bapak Ibu. Yang pegang elang mahkota bisa pantau asingnya. Asingnya sudah hijau semua. Hari ini masuknya 77,31. Dalam 5 hari ada 137,58 miliar net buy. Dalam 20 hari ada 179,7 miliar net buy. Dalam 60 hari ada 173 miliar net buy. Dalam 1 hari ada 172,5 miliar asing net buy. Hari ini besar 77 miliar ya Bapak Ibu. Lihat nih chartnya besar. Lihat profit run aja MTEK nih. Lalu kita cek juga dengan saham terakhir Energi Mega Persada ya. Energi Mega Persada. Kita cek dengan alert ENRG. Ini juga sudah banyak nih Bapak Ibu, tidak fresh. Berarti alertnya gunanya untuk menaikkan stop loss. Ya, jadi harusnya Bapak Ibu belinya di bulan April. Ya, yang tersisa 10. Jadi hampir setiap bulan dia ada nih. Jadi udah telat masuknya. Terus ngapain ada alert? Naikkan stop loss. Kita cek dengan Speedo ENRG. Grid. Demand lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star ENRG. Itu dia artinya. Rotasi sahamnya. Oh, ini energi Mega Persada ini melemah berhari-hari nih. Hari ini sudah ada perlawanan karena kompositnya melemah juga. Kita cek dengan VPA Weekly Energi Mega Persada. Weekly-nya nggak jelek-jelek amat, candle hijau ya Bapak Ibu. Kita lihat dengan VPA. Ini tanggalnya udah benar belum? Benar ya harusnya ya. Yang lihat daily-nya, VPA ENRG. Oh, ini rapi. Rapi sekali nih Bapak Ibu. High low, high low, high low, high low, high low, high. Ini kalau udah naik ke atas ini rapi sekali nih ya Bapak Ibu ya perjalanannya. Lihat terjadi perubahan volume. Kalau Bapak Ibu belajar volume price analysis bisa menarik. Cuman ini perlu dipantau. Mungkin ini kalau yang mau exit di sini mungkin bisa. Ya, tergantung ini berhasil di break atau tidak. Kenapa? Lihat nih. Ini adalah ramping up. Ini adalah plateau nih. Ya. Kalau dia naik ke atas dan ini tampak turun, itu bahaya. Oke. Ya, itu saja. Jadi hari ini ya stop loss masih di sini Bapak Ibu. Ya. Sinilah kalau ini belum. Kita tunggu konfirmasi dia berhasil close atau rejection ada di 655. Selanjutnya dengan foreign flow PIF Energi Mega Persada, PIF ENRG. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Energi Mega Persada. Hari ini asingnya cukup besar, 33,7 miliar net buy. Dan di sini sudah golden cross sejak bulan Juni. Ya, jadi dalam 5 hari dia 51,9 miliar net buy, dalam 20 hari 38,9 miliar, dalam 60 hari ada 246 miliar asingnya net buy, dalam 1 hari ada 247,1 miliar asingnya net buy. Jadi kalau kita bilang asingnya akumulasi, iya, asing melakukan akumulasi sejak Juni 2025 di saham Energi Mega Persada. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk after market close hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Kalau kemarin bertanya, Pak masih ada bisa ikut workshop enggak? Yang workshop untuk besok tidak bisa. Itu live and advance, pesertanya sedikit, kita praktek di kelas, nggak bisa buat online.
Ya, volume force analysis Bapak Ibu, kalau belum ada jodoh, belum ada rezeki kita bertemu di kelas, Bapak Ibu bisa baca buku-buku tentang volume force analysis. Oke, insya Allah nanti ada waktu untuk analisa singkat saham yang lainnya. Practice make perfect Bapak Ibu, insya Allah bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.